Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita dalam ibadah doa malam. Sebelum mulai kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan perkenankan kami untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah doa malam. Pimpin kami ya Tuhan setiap ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sama-sama kita akan pujikan sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, benar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, ku tinggikan namamu Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih, oh Yesus, syukur buat kasih-Mu, haleluya Yesus. Oh, terpujilah namamu Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur buat kasih-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah kami. Mari saudara, kita pujikan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, biar Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa Yesusku. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bahan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah memimpin kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan Engkau sebab Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Yes, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tinggikan Dia. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih ngandhut Gusti.
Gusti. Saben dino wengi ngandel Gusti. Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Saben dino wengi ngandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Saben dina kula nggih ngandel Gusti. Saben dina kula nggih. Ngandel sinten saudara? Tetap pegang Yesus, sebab hanya Dia Raja segala raja. Saben dina kula nggih ngandel Gusti. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus, Dia layak ditinggikan. Dia layak disembah. Sebab hanya Dia Sang Juru Selamat satu-satunya. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan di dalam setiap anak-anak yang berpegang teguh kepadanya. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami bersyukur Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu terbaik Tuhan bagi setiap hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang yang sudah Tuhan anugerahkan waktu yang luar biasa ya. Di tengah COVID-19 yang masih kita bersama-sama bergumul, kita masih tetap pegang janji-janji Tuhan, kita masih bersekutu, itu luar biasa ya. Itulah yang Tuhan inginkan dari diri kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang di akhir zaman ini bisa dikatakan diandalkan Tuhan ya, sebagai umat pilihannya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan, waktu spesial ibadah hari ini. Anugerah-Mu tercurah secara tak terbatas, sehingga kami mengalami damai sejahtera-Mu di tengah tekanan kehidupan dunia ini yang sekarang bergumul tentang COVID-19. Kami tetap percaya Engkau meluputkan orang-orang yang benar, karena ketika kami pegang janji-Mu, kuasa-Mu menyertai kami. Tuhan, urapi ibadah doa hari ini. Hamba-Mu minta urapan-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah kehendak-Mu. Dan urapi juga seluruh jemaat yang ada di rumah satu persatu sehingga hati dan pikirannya menjadi ladang yang subur. Sehingga ketika firman itu disampaikan, firman itu akan menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Amin. Shalom. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus ya. Yang saya ambil dalam satu ayat Yohanes, Injil Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka ya. Dikatakan di sini jika anak yaitu Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Dalam suasana di mana kita masih dekat sekali dengan kemerdekaan ya, negara kita Indonesia itu baru saja diingatkan 17 Agustus. Itu mesti menjadi sebuah peringatan di mana bangsa kita itu merdeka ya. Banyak yang mengatakan bahwa bangsa kita itu belum benar-benar merdeka. Benar, merdeka dari penjajahan,
kolonial Belanda, Jepang, dan penjajah bangsa asing. Tapi belum benar-benar merdeka dari ekonomi, belum benar-benar merdeka dari segi yang lain-lain ya. Tapi di sini kita berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus ya. Apakah benar-benar menjadi seorang percaya itu sudah merdeka ya? Mari kita akan bersama-sama belajar seperti apakah yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus nyatakan pada kita hari ini. Kemerdekaan di dalam Kristus itu kemerdekaan yang seperti apa ya. Yang pertama adalah kemerdekaan kita dari dosa ya. Roma ayat 16, pasal 16 ayat 18 ya, pada surat Roma pasal 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan dikatakan dalam Roma ayat pasal 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kemerdekaan yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Ya. Tentunya kita semua sudah sering kali mendengar bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita pasti selamat, kita pasti lepas dari dosa. Benar. Tapi apakah keyakinan itu sampai hari ini benar-benar klik gitu dalam hidup kita? Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan saya percaya sampai hari ini anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan itu sudah dibebaskan dari dosa. Jadi jika ada tuduhan-tuduhan dosa dalam hati pikiran kita, maka kita bisa tengking. Di dalam nama Yesus aku sudah dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah dikuduskan. Dan ayat ini menjadi jaminan kita. Dikatakan jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, orang percaya sudah dimerdekakan dari dosa. Kita adalah orang merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Jangan berbuat dosa dan bertumbuhlah dalam pengudusan. Kita sudah bebas dari dosa. Yang diharapkan Tuhan adalah jangan hidup dalam dosa. Dan itulah merdeka. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Kita sudah tidak dihamba menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan adalah layaknya seorang yang merdeka. Merdeka itu tidak terbelenggu, tidak terikat oleh apapun. Tapi bukan berarti kita hidup bebas semau gue. Tapi hidup seturut kehendak, rencana, dan juga blueprintnya Tuhan. Itu hidup merdeka dalam tatanan Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi kamu jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Bahkan dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahan hidup yang kekal. 3 pasal ini mengatakan bahwa kita itu sudah benar-benar merdeka. Jadi jangan mau dibelenggu, dihamba oleh dosa lagi. Oleh karena merdeka, maka ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita itu adalah seorang yang merdeka. Seseorang yang sudah dimerdekakan oleh darah Tuhan. Dan itu nampak dari kehidupan ibadah kita, kehidupan pekerjaan kita, seluruh kehidupan kita itu akan nampak. Ini bukan berarti kita tidak mungkin berbuat dosa. Kita tentu bisa berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa.
Sebaliknya kita berusaha untuk bertumbuh dalam pengudusan. Ya, poin di sini merdeka dari dosa itu adalah kita orang merdeka. Maka sikap, tindakan, ucapan itu adalah menjadi tindakan, ucapan, dan pemikiran seorang yang merdeka. Tapi apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa saja, tapi bukan berarti kita hidup di dalam dosa itu. Tetap bangkit, minta pengampunan, dan kita terus hidup di dalam pengudusan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya kita benar-benar sepenuhnya merdeka. Dan kita siap menjadi mempelai Tuhan. Yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari maut. Ya. Maut itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Maut itu pasti terjadi pada siapapun manusia di dunia ini, karena kita semua juga pasti pulang ke surga ketika kita percaya pada Tuhan. Semua orang pasti mengalami kematian. Bagian ini mempunyai hubungan yang erat dengan bagian pertama, karena dosa berkaitan sekali dengan maut. Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Ketika orang itu masih terikat dosa, otomatis dia akan masuk ke dalam dunia maut, bukan kehidupan surga bersama Tuhan. Karena tidak ada penebusan. Itu secara otomatis, ya. Oleh karena itu dikatakan upah dosa ialah maut. Orang yang tidak mengalami penebusan Tuhan Yesus, jelas maut upahnya. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Meskipun demikian, dosa tetap dibedakan dari maut. Selain dari dosa, Kristus juga memerdekakan kita dari maut. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dua pasal ini menekankan bahwa ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, otomatis kita juga dibebaskan dari maut. Karena dosa dan maut itu bisa dikatakan saudara. Kalau sudah berdosa tidak ada penebusan, pasti akhirnya apa? Mengalami maut. Tapi ketika sudah ditebus dalam darah Yesus, maka dia mengalami kehidupan. Oleh karena itu bersyukurlah kita mempunyai juru selamat. Tuhan Yesus itu luar biasa anugerahnya. Sudah dibebaskan dari dosa, ketika kita jatuh dalam dosa diampuni, kita dikuduskan lagi. Kalau sudah kudus dan benar, kita diberikan kehidupan lewat dari maut. Ya. Ini luar biasa Tuhan Yesus itu. Maut atau kematian adalah dalam Alkitab ada 3 jenis, yaitu kematian jasmani, berpisah tubuh dari roh, kematian rohani, terpisah dari Tuhan, dan kematian kekal, yaitu neraka. Dan setiap manusia harus mengalami 3 kematian ini, tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam Kristus, orang percaya dimerdekakan dari maut atau kematian. Pada waktu kita percaya pada Kristus, maka kita tidak lagi mati secara rohani, merdeka dari kematian rohani. Ya. Kita hanya mati secara jasmani, secara daging ini saudara. Ya. Secara daging kita pasti mati. Kita semuanya di seluruh dunia namanya manusia, ya, ada yang disebut masa aktifnya itu habis. Ya sudah, kalau masa aktifnya sudah habis, kita pulang ke surga. Jiwa dan roh kita diselamatkan. Karena apa? Karena kemerdekaan dari dosa dan maut kita menjadi jaminan. Di mana? Di dalam darah Yesus. Sehingga kita beroleh keselamatan selama-lamanya. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita juga tidak dimasukkan ke neraka lagi. Ya, merdeka, benar-benar merdeka dari kematian kekal. Ya. Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 6 dikatakan,
Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan secara jasmani, kita memang mati dan menuju surga. Itulah sebabnya Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Ya. Kita memang Tuhan izinkan mati secara jasmani, tapi percayalah saudara bahwa setelah itu kita berjumpa bersama-sama dalam kekekalan dalam kehidupan surga. Ya, itulah yang melegakan kita. Jadi kita bisa dikatakan kalau merenungkan sejenak kehidupan kita ini sebenarnya kita tidak mengalami kematian. Kita itu cuma berbeda tempat atau pindah tempat saja. Ya, tempat kita di sini sekarang kita berdiri ketika kita duduk bersama-sama di sini adalah di dunia manusia. Dan ketika kita sudah pulang, sudah berakhir tubuh ini, kita hanya pindah tempat saja, satu langkah saja. Kemana? Surga. Enak toh, jadi anak Tuhan itu luar biasa enaknya. Tidak ada yang namanya kematian. Tempat kengerian neraka itu sudah kita tidak mengalaminya. Yang terakhir, Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat menjadi perdebatan banyak orang ya. Tapi di sini Tuhan menekankan di Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi perintah-perintah atau larang-larangan untuk mengatur hidup manusia, supaya manusia mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Bahkan Roma 3 ayat 19-20 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi poinnya adalah biarpun Anda bisa mentaati hukum Taurat 99% dan melanggar 1% saja, Anda tetap dianggap sebagai pelanggar hukum Taurat. Tidak bisa kita bersama-sama dengan Tuhan. Hukum Taurat dapat diibaratkan seperti cermin yang hanya berfungsi untuk memperlihatkan kotoran pada wajah, tetapi tidak bisa dipakai untuk membersihkan kotoran itu. Maka manusia yang hidup di bawah hukum Taurat hanyalah manusia yang akan mendapati dirinya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran tanpa harapan untuk bisa diselamatkan. Kristus memiliki kematian. Kristus melalui kematiannya memerdekakan dan membebaskan kita dari hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu menunjukkan kesalahan, tidak memberikan keselamatan dari kesalahan itu, dari dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan dan memerdekakan kita atas setiap kesalahan yang kita mengerti dari hukum Taurat itu. Maka Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang benar oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun yang benar karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia. Puji Tuhan, hari ini kita benar-benar mempunyai kekuatan kembali untuk menghadap Tuhan. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa hari ini, detik ini juga, minta pengampunan pada Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa kesalahanku. Maka Tuhan akan memberikan pengudusan. Setelah memberikan pengudusan, kita benar, yakin, dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dunia, di bumi, sampai di surga nanti. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwasanya Engkau berikan kami kemerdekaan dari dosa, maut, dan hukum Taurat yang tidak menjamin kehidupan kekal kami. Tuhan, Engkau memberikan kami jaminan oleh karena penebusan darah-Mu di kayu salib, sehingga kami mempunyai kehidupan
yang terjamin keselamatannya di bumi dan di surga. Kami tidak mengalami kematian sama sekali selain kematian jasmani tubuh kami. Kami bersyukur, kami hanya berpindah dari dunia ini langsung ke surga di mana Engkau berada. Itu karena kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini, pengertian hari ini, kiranya memberkati, menguatkan kami kembali. Bahwa kami harus terus bergumul, kami harus terus mengandalkan-Mu di tengah tekanan kehidupan dunia yang semakin sulit, tapi Engkau selalu memberikan jalan keluar kasih karunia demi kasih karunia-Mu pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memasuki doa syafaat. Sebelumnya kita akan pujikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, di dalam Yesus kami mengucap syukur buat semua kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan tinggal tenang sampai Engkau memulihkan keadaan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ingat perjanjian-Mu akan Abraham Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami berseru, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan damai sejahtera, sukacita itu melimpah bagi bangsa Israel Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi pertumpahan darah. Tetapi biarlah saat ini Tuhan damai sejahtera-Mu itu melimpah bagi bangsa Israel Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap orang di Israel Tuhan pada akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, di mana Engkau menempatkan setiap kami Tuhan. Bapak beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kami menyerahkan mulai Bapak Presiden, wakil, para menteri, aparat pemerintah, TNI, Polri Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan aparat yang terendah di desa-desa Tuhan, Kau juga melawat mereka. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini adalah ada di dalam hati-Mu Tuhan. Dengan otoritas dan kuasa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, pada malam hari ini kami mengikat setiap dan kami membatalkan setiap perjanjian yang diikat oleh pendiri-pendiri bangsa ini dengan kuasa kegelapan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, kami menyerahkan
menyerahkan kota Kediri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, GBI Gracious Family di mana mereka berada, mereka boleh menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau membuat berhasil apa yang mereka kerjakan oleh karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti doa malam ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Kami tahu Tuhan, Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa untuk hidup setiap kami. Biarlah kami boleh menyerahkan semua jemaat di dalam kuat kuasa dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap saudara, Kau melindungi setiap saudara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyinari wajah-Nya kepada setiap saudara, memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara untuk memberikan damai sejahtera dan kasih-Nya. Oleh karena itu, angkatlah tangan kita dan terimalah jemaat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima katakan bersama-sama, amin. Selamat malam. Shalom.